Ini baru top. Supporter sejati. Timnas Indonesia butuh dukungan kalian. Bisa gemparkan Asia. Ribuan supporter Timnas Indonesia merahkan kandang Myanmar tak peduli walaupun hanya turnamen Piala Ciki AFF. Di sisi lain, supporter Myanmar malah tak mau dukung negaranya sendiri dan malah dukung Indonesia. Begini fakta lengkapnya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Akhirnya Sintayong berani jujur. Terbongkar ternyata inilah target Sintayong di ASEAN Cup 2024 ini. Apa alasan Sintayong memilih target tersebut? Simak baik-baik. Walaupun berstatus sebagai pemain senior dalam skuad Timnas Indonesia di ASEAN Cup ini, akan tetapi Sintayong tidak memilih Asnawi Mangkualam sebagai kapten. Mengapa bisa begitu? Siapakah yang akan menggantikannya? Temukan jawabannya dalam video ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Ini baru top. Supporter sejati. Timnas Indonesia butuh dukungan kalian. Bisa gemparkan Asia. Ribuan supporter Timnas Indonesia merahkan kandang Myanmar tak peduli walaupun hanya turnamen Piala Ciki AFF. Di sisi lain, supporter Myanmar malah tak mau dukung negaranya sendiri dan malah dukung Indonesia. Begini fakta lengkapnya. Ribuan supporter Timnas Indonesia bisa saja kembali menunjukkan semangat luar biasa mereka dengan memadati stadion kandang Timnas Myanmar dalam laga lanjutan Piala ASEAN Cup 2024. Meski turnamen ini kerap dianggap sebagai kompetisi kelas regional, antusiasme pendukung Garuda tak pernah surut. Para supporter kemungkinan akan memberikan dukungan penuh kepada tim kesayangan mereka. Seperti di pertandingan-pertandingan away sebelumnya, biasanya sejak pagi, para pendukung Indonesia telah terlihat berkumpul di sekitar stadion, lengkap dengan atribut merah putih seperti jersey, bendera, hingga spanduk dukungan. Teriakan yel-yel penyemangat menggema di sekitar stadion menciptakan atmosfer khas yang membuat para pemain Timnas Indonesia merasa seperti bermain di kandang sendiri. Ini bukan soal level turnamen, tapi soal cinta kami kepada Timnas Indonesia. Dimanapun mereka bermain, kami akan selalu mendukung, mungkin begitu kira-kira kata salah satu supporter yang datang dari Indonesia. Selain itu, tak sedikit supporter yang rela melakukan perjalanan panjang dari Indonesia ke Myanmar untuk memberikan dukungan langsung. Mereka menyebut kehadiran di stadion adalah bentuk cinta dan dedikasi mereka kepada sepak bola Indonesia. Apabila itu benar, jelas ini akan gemparkan jagat sepak bola Asia khususnya wilayah ASEAN. Karena begitu fanatiknya supporter Timnas Indonesia. Media-media di Asia akan dihebohkan dengan aksi Away Days supporter Timnas Indonesia ini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pasti akan mengaku terharu dengan dukungan luar biasa dari para supporter. Dukungan seperti ini sangat berarti bagi kami. Supporter adalah pemain ke-12 kami dan kami akan berjuang keras untuk membalas dukungan ini dengan kemenangan, begitu kira-kira kata Shin. Meski Piala AFF sering dipandang sebelah mata oleh sebagian pihak, bagi para pendukung Indonesia, setiap laga adalah kebanggaan. Dukungan penuh seperti ini menjadi bukti betapa besarnya cinta masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Laga antara Timnas Indonesia dan Timnas Myanmar ini diprediksi akan berlangsung sengit. Dengan dukungan ribuan supporter di stadion, semangat para pemain Garuda diharapkan semakin membara untuk membawa pulang kemenangan. Di sisi lain dan fakta sebenarnya, perjuangan Timnas Indonesia yang akan menghadapi laga tandang melawan Myanmar dipastikan tidak sendiri. Ada ratusan supporter yang akan datang untuk mendukung penuh Timnas Indonesia di Myanmar. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan melawan Myanmar pada laga pertama Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Tuwuna, Yangon, Senin 9 Desember 2024. Ini akan menjadi laga yang sulit bagi Timnas Indonesia karena merupakan pertandingan perdana. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mengatakan bahwa supporter Timnas Indonesia akan menyaksikan secara langsung perjuangan Pratama Arhan dan kawan-kawan di Myanmar. Mayoritas supporter yang datang itu tinggal di Myanmar. Sumarji mengucapkan rasa terima kasih kepada supporter yang setia untuk mendukung langsung Timnas Indonesia di Myanmar.
Ini akan menjadi semangat tambahan bagi Asnawi Mangkualam DKK. Dari laporan yang saya terima tidak supporter Timnas Indonesia yang hadir. Hanya sekitar 130 orang saja yang datang ke Myanmar. Mereka sudah memesan tiket pertandingan dari kedubes di sini, kata Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa antusias masyarakat Myanmar jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia biasa saja. Tidak ada atmosfer dukungan penuh dari masyarakat Myanmar ke timnya. Ini terlihat dalam sesi latihan Myanmar jelang lawan Timnas Indonesia. Para pemain Myanmar berlatih tanpa dihadiri supporter sendiri untuk sekedar memberikan dukungan. Apakah ini kode bahwa supporter Myanmar tidak ingin mendukung negaranya malah mendukung Indonesia? Hahaha, mungkin saja seperti itu. Saya melihat biasa saja seperti tidak ada atmosfer kalau besok itu ada pertandingan. Tempat latihan kami berdekatan dengan Myanmar. Warga di sini juga tidak terlihat untuk datang menyaksikan Myanmar latihan, ucap Sumarji. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian yakin Indonesia nanti bisa menang saat bermain di kandang Myanmar walaupun Indonesia hanya dihadiri segelintir supporter saja? Coba tulis tanggapan kalian dan prediksi skor dari kalian ya guys, pada kolom komentar di bawah ini. Nah, ini yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Akhirnya Sintayong berani jujur. Terbongkar ternyata inilah target Sintayong di ASEAN Cup 2024 ini. Apa alasan Sintayong memilih target tersebut? Simak baik-baik. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akhirnya mengungkapkan target tim merah putih sebenarnya di ASEAN Cup 2024. Ada dua target yang dibidik Sintayong dalam turnamen tersebut. Target pertama, Sintayong ingin anak-anak asuhnya bisa merasakan atmosfer pertandingan. Terlebih pelatih berusia 54 tahun itu membawa pemain U22 ke turnamen yang dulu bernama Piala AFF tersebut. Hanya Asnawi Mangkualam pemain senior yang bermain di ASEAN Cup 2024. Sisanya benar-benar disiapkan untuk regenerasi Timnas Indonesia. Sintayong menilai bahwa ASEAN Cup 2024 ini sebagai ajang curi ilmu sebelum terjun ke SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pemain-pemain saat ini akan dibawa kedua turnamen tersebut tahun depan. Target saya di ASEAN Cup 2024 jelas bahwa ingin memberikan banyak pengalaman kepada pemain, kata Sintayong. Target kedua, Sintayong ingin para pemain bisa bekerja keras dalam pertandingan. Saat ini fokus Sintayong pertandingan ke pertandingan. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B ASEAN Cup 2024 bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Laga pertama, Timnas Indonesia akan menantang Myanmar di Stadion Thuuna, Yangon, Senin 9 Desember 2024. Saya ingin para pemain tetap bermain maksimal dan bekerja keras, kata Sintayong. Sebagai pelatih, Sintayong tentu saja ingin Timnas Indonesia berprestasi di turnamen tersebut. Ia menyadari ini akan sulit karena lawan-lawannya membawa pemain senior. Meski begitu, Sintayong tetap yakin dengan kemampuan pasukannya. Setidaknya untuk saat ini lolos terlebih dahulu dari babak penyisihan grup B ASEAN Cup 2024. Kami harus bisa selangkah demi selangkah meraih hasil yang kami inginkan, yakni lolos dari babak grup B. Kalau bisa, kami harus melaju lebih jauh lagi, kata Sintayong. Walaupun berstatus sebagai pemain senior dalam skuad Timnas Indonesia di ASEAN Cup ini, akan tetapi Sintayong tidak memilih Asnawi Mangkualam sebagai kapten. Mengapa bisa begitu? Siapakah yang akan menggantikannya? Temukan jawabannya dalam video ini. Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam belum tentu akan menjadi kapten tim merah putih di ASEAN Cup 2024. Masih ada beberapa pemain lainnya yang dinilai layak menjadi kapten Timnas Indonesia di turnamen tersebut. Salah satunya adalah bek Persija Jakarta, Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari sebelumnya menjadi kapten saat Timnas Indonesia beruji coba melawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, 3 Desember 2024.
Muhammad Ferrari jadi kapten timnas Indonesia karena Asnawi Mangkualam belum datang ke Bali. Di sana ada juga Pratama Arhan, namun tidak bermain sejak menit pertama dalam uji coba tersebut. Adapun Asnawi Mangkualam sebenarnya kapten timnas Indonesia sebelum Jay Itzes datang. Kini kapten utama timnas Indonesia adalah bek Venezia FC tersebut. Di ASEAN Cup 2024, Asnawi Mangkualam menjadi satu-satunya pemain senior di timnas Indonesia. Namun, Muhammad Ferrari juga merupakan wakil kapten di Persija. Ada juga Donny Tri Pamungkas yang merupakan kapten di timnas U20 Indonesia. Jadi belum bisa dipastikan siapa kapten timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Belum tentu Asnawi Mangkualam jadi kapten, kata Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Kemarin itu pas uji coba lawan Bali United, kaptennya Muhammad Ferrari. Tapi memang yang paling senior di tim ini sekarang Asnawi Mangkualam lanjutnya. Sumarji belum bisa membocorkan siapa kapten timnas Indonesia. Namun yang pasti pemilihan kapten timnas Indonesia itu diharapkan bisa memimpin rekan-rekannya dalam pertandingan nanti. Kapten timnas Indonesia akan terlihat dalam laga melawan Myanmar pada pertandingan pertama grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Tuwuna, Yangon, Senin 9 Desember 2024. Jadi kita bisa lihat dalam laga melawan Myanmar nanti, kata Sumarji. Muhammad Ferrari mengaku tidak khawatir dengan materi skuad timnas Indonesia yang mayoritas tidak turun dengan pemain utama di ajang ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia tidak bisa diperkuat oleh banyak pemain senior pada ajang 2 tahunan ini. Banyak klub yang tidak melepas pemainnya ke tim nasional karena turnamen ASEAN Cup 2024 tidak digelar di jendela internasional FIFA. Shin Tae-yong memilih untuk memanggil pemain di bawah usia 22 tahun. Hanya nama Asnawi Mangkualam yang berusia di atas 22 tahun di skuad ini. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap berusaha memanggil para pemain yang sudah jadi langganan timnas Indonesia senior. Beberapa di antaranya adalah Muhammad Ferrari, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan Rafael Struijk. Hal tersebut membuat Muhammad Ferrari tidak khawatir dengan kekuatan tim saat ini. Pasalnya, skuad Garuda banyak diperkuat oleh pemain berpengalaman di Liga 1. Selain itu, mereka juga dibantu oleh pemain dengan jam terbang tinggi di luar negeri. Pertama, untuk perbedaan secara tim untuk turnamen ini, ujar Muhammad Ferrari dalam konferensi pers jelang laga Myanmar versus Timnas Indonesia pada Minggu 8 Desember 2024. Ya mungkin sama aja sih, ujarnya. Muhammad Ferrari membantah anggapan bahwa timnas Indonesia hanya diperkuat tim pelapis. Menurutnya, timnas Indonesia tetap diperkuat para pemain terbaik. Mereka yang ada di tim saat ini punya jam terbang tinggi di Liga 1. Apa yang orang anggap dari pemain tim B bagi saya sendiri, ujar bek asal Persija Jakarta tersebut. Banyak dari pemain sendiri pun main di Liga 1. Karena banyak gak hanya saya mungkin, rata-rata pemain semua dapat menit bermain banyak di liga, tidak hanya saya, lanjutnya. Bantuan dari para pemain abroad membuatnya optimistis performa skuad Garuda bakal terkerek di ASEAN Cup 2024. Dan Marcelino pun banyak pengalaman juga di Eropa, juga Rafael Struijk, ujar Ferrari. Itu sangat penting bagi saya dan untuk pengalaman dari pemain-pemain yang abroad mungkin itu sangat berguna bagi saya. Karena saya banyak belajar dari mereka. Dan selama ini memang wajar jika saya jarang bermain di tim. Mungkin itu hal yang wajar. Karena memang saat ini saya dalam proses belajar dari mereka. Itu sangat berguna sih, ujarnya. Timnas Indonesia bakal mendapatkan poin kecil jika mengalahkan Myanmar di ASEAN Cup 2024 atau dulunya bernama Piala AFF 2024. Timnas Indonesia bakal melawan Myanmar di Tuwuna Stadium, Yangon, Senin 9 Desember 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan di ASEAN Cup 2024 ini terhitung sebagai laga-laga FIFA A-Match, sehingga hasil laga bisa berpengaruh ke poin di ranking FIFA. Poin yang dihasilkan di turnamen ini tak sebesar dengan yang didapat Timnas Indonesia saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Melansir dari Football Ranking, bobot laga di ASEAN Cup 2024 adalah 5. Sementara bobot laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ialah 25. Jika Timnas Indonesia mengalahkan Myanmar, maka Timnas Indonesia hanya mendapatkan tambahan 1,8 poin. Jika kalah dari Myanmar, skuad Garuda akan mendapatkan pengurangan 3,2 poin. Akan tetapi jika seri, Timnas Indonesia mendapatkan pengurangan 0,7 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 ini menggunakan pemain muda. Timnas Indonesia hanya diperkuat oleh beberapa pemain senior. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menilai laga melawan Myanmar akan sulit. Kami datang ke Myanmar menjalani laga pertama ASEAN Cup 2024 dan saya rasa sulit karena Myanmar menggunakan pemain senior, kata Shin Tae-yong pada konferensi pers sebelum laga. Kami datang ke sini juga sebagai persiapan untuk SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23 tahun depan. Harapannya pemain U23 yang kami bawa mendapatkan banyak pengalaman di ASEAN Cup 2024. Saya harap bahwa turnamen ini bisa membawa banyak bekal positif untuk persiapan kedua ajang tersebut tahun depan, ujarnya. Timnas Indonesia akan membuka perjuangan di grup A Piala AFF 2024 dengan melawan Myanmar di Tuwuna Stadium hari Senin malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong bermodalkan hanya 2 dari 24 pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang masuk kategori senior. Keduanya adalah Asnawi Mangkualam yang berusia 25 tahun dan Pratama Arhan yang bakal menginjak 23 tahun. Sisanya para pemain U22 atau yang berumur di bawah 22 tahun. Mulai dari pemain yang berkarier di BRI Liga 1 2024 per 2025 dan abroad. Pada sesi konferensi pers hari Minggu 8 Desember 2024, Shin Tae-yong mengindikasikan 3 nama pemain dalam kondisi meragukan untuk tampil sebagai starter ketika hadapi Myanmar. Mengenai Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam, dan Ronaldo Kuateh, itu tergantung kondisi mereka apakah akan dimainkan besok atau tidak, tambahnya. Seandainya tanpa 3 pemain ini, berarti Timnas Indonesia sudah tanpa pilar penting di sisi pertahanan dan lini depan. Namun karena pentingnya laga versus Myanmar, kemungkinan STY enggan mengambil risiko. Sosok Asnawi dan Struijk tetap punya kans dimainkan sebagai starter. Melawan Myanmar, kemungkinan STY kembali menurunkan formasi 3-5-2 yang merupakan andalannya di timnas senior. Dava Fasya bakal jadi kiper utama. Dia disokong 3 pemain belakang Muhammad Frari, Kadek Arel, Kakang Rudianto. Untuk 5 pemain lini tengah, Asnawi Mangkualam, Arkan Fikri, Rivaldo Pakpahan, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan. Sementara Hoki Caraka dan Rafael Struijk merupakan tumpuan untuk mencetak gol. Arkan Kakak juga bisa jadi pilihan seandainya Struijk dan Kuateh masih belum siap jadi starter. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan mencoret 1 pemain jelang melawan Myanmar. Hal itu dikarenakan Shin Tae-yong hanya boleh membawa 23 pemain saja untuk menjalani pertandingan tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu membawa 24 pemain Timnas Indonesia ke Myanmar. Sejauh ini belum diketahui siapa pemain yang akan dicoret Shin Tae-yong. Untuk posisi kiper sepertinya aman tidak ada pencoretan. Sebab Shin Tae-yong pasti akan membawa 3 kiper ke pertandingan melawan Myanmar. Kemungkinan besar pemain di lini depan yang akan dicoret Shin Tae-yong. Di sana ada Rafael Struijk, Hoki Caraka, Arkan Kakak, dan Ronaldo Kuateh. Saat ini ada 24 pemain yang dibawa ke Myanmar. Pastinya akan ada 1 pemain yang tidak bermain, kata Ketua Badan Tim Nasional Sumarji saat dihubungi bolasport.com. Coach Shin Tae-yong hanya membawa 23 pemain saja yang didaftarkan, lanjutnya. Pencoretan 1 pemain akan terlihat dalam meeting bersama sebelum pertandingan. Shin Tae-yong pastinya akan mengumumkan siapa pemain yang tidak dibawa dalam pertandingan nanti. Meski tidak dibawa, pemain itu tak dicoret dari skuad Timnas Indonesia. Sebab Shin Tae-yong boleh mempunyai 26 pemain selama event ini berlangsung.
Untuk siapa namanya belum tahu, kata Sumarji. Nah, itu tadi adalah prediksi susunan yang mengerikan dari Shin Tae-yong. Bagaimanakah reaksi pelatih Myanmar dengan komposisi pemain timnas Indonesia? Apakah akan ketakutan melihatnya? Patut kita nantikan. Bagaimana guys dengan strategi yang akan dipakai Shin Tae-yong malam hari ini? Apakah kalian yakin timnas Indonesia malam ini akan bantai Myanmar? Coba tulis pendapat kalian pada komentar i bawah ini ya.